Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunariadi dan juga aktivis anti korupsi Zainal Arifin Muchtar sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan atau Komwasjak. Komite Pengawas Perpajakan ini komite non-struktural, sifatnya independen dan melakukan fungsi pengawasan aspek strategis perpajakan. Pertanyaannya, apakah pergantian pimpinan Komwasjak ini juga untuk meredam sorotan yang terjadi kepada Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak sebulan terakhir. Kita akan berbincang malam ini bersama Wakil Ketua Komwasjak ada Zainal Arifin Muchtar yang juga aktivis anti korupsi Mas Uceng. Selamat malam Mas Uceng. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Selamat atas pelantikan Wakil Ketua Komwasjak. Mas Uceng, kalau misalnya kita bicara soal job desk-nya sekarang, aspek strategis yang menjadi wewenang Komwasjak itu apa saja ya Mas ya? Ya sebenarnya kan bisa kita lihat di aturan ya, di peraturan menteri itu kan ada mengenai Komite Pengawas Perpajakan karena memang turunannya diperintahkan di sana. Di sana ada fungsi, ada tujuan, ada wewenang. Nah kira-kira fungsinya itu lebih pada wilayah melakukan evaluasi, melakukan penelaahan, melakukan pengkajian berkaitan dengan mekanisme yang berkaitan dengan perpajakan. Dan kemudian memberikan masukan tentu saja, termasuk juga menerima laporan dari masyarakat. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa cukup ada hal strategis sebenarnya yang bisa diperankan di situ. Termasuk kalau kita bicara soal fungsi, sangat mungkin fungsinya itu difungsikan oleh seorang menteri dengan memberikan penugasan khusus. Karena tugas kelembagaan ini atau komite ini langsung berada di bawah menteri, yang di dalam peraturannya dikatakan dia bersifat independen dari kelembagaan yang dia awasi gitu. Jadi berkaitan dengan bea cukai, lalu kemudian pajak dan kebijakan fiskal. Mas Uceng, kalau misalnya dilihat dari yang Anda jelaskan tadi, jadi ini lebih untuk internal atau eksternal dengan kepada wajib pajaknya, Mas Uceng? Sebenarnya menariknya karena dia memang berada di bawah menteri, tapi kemudian dinyatakan sebagai independen dalam menjalankan tugasnya. Terus yang kedua, kelembagaannya mau ketua dan wakil ketuanya juga ditentukan harus orang eksternal gitu. Dan itulah kemudian saya dan Pak Amin Sunariadi. Dan yang ketiga menarik juga karena di situ diberikan beban untuk menerima laporan atau meneruskan laporan. Ya, jadi laporan dari pihak eksternal itu sangat mungkin juga kami terima untuk kemudian kami telaah lalu dorong. Nah, yang menarik lagi adalah karena itu tadi saya bilang ada tugas fungsi khusus yang mungkin diberikan oleh menteri sebagai penugasan khusus untuk melakukan sesuatu. Nah, kami belum tahu nih terus terang ya karena pengangkatan baru kemarin. Lalu kemudian karena keterbatasan ada hari libur bersama, Nyepi, dan awal Ramadan, kami sepakati pertama di hari Jumat. Nah, sejauh mana nanti Jumat itu, pertemuan itu barangkali bisa kita bicarakan mengembang tugas khususnya apa, sejauh mana cakupannya, serta apa sebenarnya concern utama yang akan dikerjakan oleh komite ini. Mas Uceng, ketika sebelum pelantikan dan sebelum penunjukan oleh Menteri Keuangan ini, apakah memang sempat ada diskusi yang kemudian meminta supaya dilakukan strategi, terutama ya bisa mungkin saja untuk juga meredam gejolak yang akhir-akhir ini tertuju atau menyoroti kinerja orang per orang di Kementerian Keuangan itu, Mas Uceng? Kalau secara kronologi ya, sesaat setelah ribut-ribut RAT itu muncul, Bu Sri Mulyani mengundang beberapa orang. Pada saat itu saya, ada Pak Amin Sunariadi, ada Mbak Bivitri Susanti, lalu kemudian ada Mbak Alisa Wahid, ada banyak orang di situ, dan kita Mas Laude Syarif juga ada. Kita bicarakan banyak mengenai apa yang mungkin dilakukan. Pada saat itu saya sampaikan bahwa sebenarnya salah satu concern besar Kementerian Keuangan itu adalah terlalu besarnya diskresi pejabat pajak ya, perpajakan atau petugas pajaknya, terlalu besarnya. Dan besarnya diskresi itu membuat sangat mungkin dia perjualbelikan atau dia mainkan.
gunakan. Dan kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus yang berkaitan hal yang tidak baik di Kementerian Keuangan, khususnya perpajakan, saya kira tiga hal yang paling utama yang ada ya kalau bukan pemerasan, ya penyuapan atau kemudian gratifikasi. Hal yang sebenarnya bisa ditutup kalau Kementerian Keuangan sendiri melakukan beberapa tindakan, misalnya memperkecil diskresi itu tadi supaya yang dijual atau yang bisa dipaksakan atau yang bisa dianggap harus dapat gratifikasi itu diperkecil, plus pada saat yang sama barangkali manajemen anti penyuapannya dikuatkan. Manajemen anti penyuapan misalnya ada ISO-nya, ISO anti penyuapan. Saya kira kalau dua itu dikuatkan bisa menjadi lebih menarik. Begitu. Mas Uceng, kalau misalnya Anda tadi mengatakan soal diskresi para petugas pajak itu, dan apakah selama ini sudah juga tercium dan sudah juga diteliti, sudah juga dievaluasi oleh Komwasjak hal-hal itu? Saya tidak tahu ya, saya belum tahu apakah Komite Pengawas Perpajakan sebelumnya sudah melakukan penelaahan soal itu. Saya tentu harus membaca dokumen dulu untuk itu, apakah yang lalu sudah melakukan tidak. Tapi saya kira dari pembicaraan itu beberapa hal diamini oleh Ibu Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa iya memang ada ruang yang harus lebih ditutup. Tentu tidak semuanya ya, karena diskresi bagi seorang aparatur sipil juga penting karena diskresi itu tidak bisa dihindarkan. Tapi pada saat yang sama diskresi terlalu lebar itu membuka kemungkinan untuk diperjualbelikan atau dijadikan alat tukar untuk penyalahgunaan. Nah itu sebabnya kita kenapa mengecilkan itu plus pada saat yang sama menguatkan manajemen anti penyuapannya, anti korupsinya. Saya kira itu akan bisa berpeluang baik untuk memperbaikinya. Mas Uceng, kalau misalnya dilihat dari namanya Komite Pengawasan Perpajakan itu kan sekali lagi seperti yang Anda katakan ini luas sekali wilayahnya. Kemudian kalau misalnya kita mau bicara soal diskresi, apakah itu kemudian juga mengubah sistem yang selama ini sudah berjalan dan apakah itu efektif dilakukan katakanlah dari 2023 sampai 2026 selama Komwasjak yang di mana Mas Uceng ditunjuk ini? Saya kira pada akhirnya apapun yang diberikan oleh komite pengawas pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan itu mau diabsorpsi atau tidak. Karena kebijakan itu berada di komite pengawasan, komite pengawas perpajakan. Pengawas perpajakan itu melakukan penelaahan, lalu kemudian menerima laporan, lalu melakukan pengkajian, lalu kemudian memberikan masukan, lalu kemudian mendorong melakukan perbaikan, gitu kan. Nah pada saat yang sama kemudian eksekusinya pasti sangat berkaitan dengan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak, lalu kemudian Kementerian Keuangan sendiri untuk melakukan itu, termasuk negara ini secara keseluruhan. Karena sebagian aturan yang membuka diskresi itu memang aturan yang ada dalam undang-undang gitu, dan itu tentu bukan hanya urusan Kementerian Keuangan, juga berkaitan dengan urusan presiden dan lembaga legislatif. Walau pada saat yang saya kira apapun yang kemudian hasil telaahan nantinya itu akan sangat bergantung pada bagaimana Kementerian Keuangan mengabsorpsi itu, atau kemudian bagaimana keuangan menata laksanakan apa yang kemudian direkomendasikan. Ada tudingan, kemudian ada dugaan juga. Kita bicara soal oknum-oknum di Ditjen Pajak itu diduga berjejaring. Nah, Anda seoptimis apa Mas Uceng sekarang untuk bisa masuk, ditugasi, kemudian diberikan untuk bisa mengakses seluruh data yang ada itu bersama dengan Pak Sunariadi? Tentu yang saya bilang tadi ya, saya belum bisa berbicara banyak karena kami belum bertemu. Kalau sapa menyapa via aplikasi, ya, media sosial ya, tapi saya kira pertemuan pertama di hari Jumat itu mungkin akan jauh lebih bisa jauh lebih bisa menjelaskan konstruksi, komposisi, bahkan jauh mana. Karena saya kira yang menarik kalau memang mau masuk ke kasuistik ya, kasus-kasus yang tadi disebutkan misalnya oleh Mbak Putri tadi, mungkin tidak sebetulnya bisa kami masuki secara langsung kecuali kemudian dibuka pintunya oleh Bu Menteri sendiri. Saya bilang tadi fungsi penugasan khusus yang ada dalam pasal 5
peraturan Menteri Keuangan soal Komite Pengawas Perpajakan. Mas Uceng, terakhir Mas Uceng, apakah kemudian juga ada goals ya atau petunjuk atau permintaan supaya segala sesuatu yang terjadi di Kementerian Keuangan berkaitan dengan perpajakan itu kemudian bisa diendus terlebih dulu oleh Komwasjak sebelum misalnya diendus oleh aparat penegak hukum? Belum ada pembicaraan soal itu ya, tapi kalau kita lihat di peraturannya, kami bisa melakukan beberapa hal dalam kaitan menerima laporan masyarakat juga kan. Kami juga bisa meneruskan pembahasan. Nah, saya kira sejauh mana komite pengawas ini berfungsi itu bukan hanya sekedar berasal dari seberapa jauh kami bisa memfungsikan, tetapi juga seberapa kuat sebenarnya Kementerian Keuangan sendiri memberikan ruang itu. Jadi saya kira ini bahasa yang tidak bahasa tunggal dari hanya sekedar komite pengawas, tetapi juga bagaimana Kementerian Keuangan membuka ruang itu, termasuk saya kira bagaimana mekanisme kerja kita dibuat lebih baik dan menarik sehingga bisa melakukan upaya-upaya yang seperti Mbak Putri sampaikan tadi. Iya, baik. Harapan banyak orang adalah betul-betul Komwasjak ini bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan analisa yang tepat. Jadi tidak semerta-merta dilihat sebagai sebuah PR stunt ya untuk meredam gejolak yang selama ini ada. Karena di sana kita tahu ada Mas Uceng, kemudian ada Pak Amin Sunaryadi dan juga teman-teman lainnya yang memang selama ini kita tahu tegak lurus, betul-betul menegakkan disiplin dan hal-hal yang menolak korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Baik, Mas Uceng, terima kasih sekali lagi. Ya, Mas Uceng. Saya kira itu tantangannya. Oke, itu tantangannya ya. Baik, Mas Uceng, terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini. Iya, semoga amanah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.